Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Farhani Miftahur Rahmi, NRT 18102171 dari kelompok Lab Ed A2. Hari ini saya akan membahas kasus mengenai malaria berat causa Plasmodium falciparum. Baik, di sini untuk penyakit sekarang ya, ada seorang laki-laki berusia 35 tahun. 3 minggu yang lalu berwisata ke Pulau Komodo selama seminggu. Lalu di sini pasien mengatakan bahwa 1 minggu yang lalu pasien mengeluh demam yang diikuti dengan perasaan menggigil dan berkeringat. Nah, di sini demam itu sendiri merupakan peningkatan suhu tubuh dari suhu tubuh normal, di mana suhu tubuh normal itu berkisar antara 36,5 sampai 37,2 derajat Celcius. Nah, terjadinya demam ini juga dikaitkan dengan adanya peningkatan sertoin di hipotalamus. Lalu di sini juga pasien mengatakan bahwa demamnya ini diikuti dengan perasaan menggigil dan berkeringat. Nah, di sini juga sebelum itu di sini dari demam itu sendiri pasien mengatakan bahwa 3 minggu yang lalu berwisata ke Pulau Komodo selama seminggu. Nah, demam ini mungkin saja dikarenakan oleh penyakit malaria karena Pulau Komodo itu sendiri berada di Nusa Tenggara Timur yang merupakan salah satu daerah endemis dari malaria. Namun, selain malaria, demam ini juga mungkin bisa saja disebabkan oleh demam berdarah dengue maupun demam tifoid. Lalu juga tadi adanya demam ini diikuti oleh perasaan menggigil dan berkeringat. Nah, demam yang diikuti oleh perasaan menggigil dan berkeringat ini juga merupakan salah satu tanda dari trias malaria, di mana trias malaria itu merupakan adanya 3 periode dari periode dingin, periode panas, dan periode berkeringat. Di mana pada periode dingin ini biasanya itu terjadi di 15 sampai 60 menit pertama. Di mana di sini pasien merasakan menggigil, lalu karena menggigilnya ini pasien menyelimuti dirinya, lalu pasien juga merasa menggigil yang mengakibatkan bergetarnya seluruh badan pasien dan gigi-giginya saling berantuk dan diikuti dengan meningkatnya temperatur, dan itu masuk ke periode panas, di mana pada periode panas ini muka pasien mulai memerah, mulai agak kemerahan, lalu nadinya juga menjadi cepat, tapi di sini suhu badannya itu tetap tinggi dalam beberapa jam. Nah, di sini selanjutnya diikuti oleh periode berkeringat, di mana di mana tubuh pasien berusaha untuk mengeluarkan panas tubuh agar suhunya itu kembali ke dalam suhu tubuh normal. Makanya ini juga adanya periode berkeringat di mana pasien berkeringat cukup banyak. Lalu pasien juga mengeluh lesu, nyeri kepala, nyeri pada tulang dan sendi, rasa tidak nyaman pada perut, serta diare ringan. Nah, keluhan-keluhan ini biasanya itu timbul karena adanya infeksi akibat dari inflamasi sistemik yang biasanya itu disebabkan oleh adanya zat pirogen yang masuk. Nah, gejala-gejala yang tadi seperti lesu, nyeri kepala, nyeri pada tulang dan sendi, lalu rasa tidak nyaman pada perut, serta diare ringan, ini itu biasanya juga muncul pada penyakit malaria. Lalu juga gejala-gejala ini juga biasanya itu timbul di orang-orang yang tinggal di daerah endemis. Nah, lalu setelah itu pasien dibawa keluarganya ke IGD rumah sakit karena mengalami kejang 8 menit dan diikuti dengan penurunan kesadaran sejak 4 jam yang lalu. Nah, di sini kejang dan penurunan kesadaran menandakan bahwa demamnya ini mungkin saja sudah mengalami progresivitas ke sistem saraf seperti itu. Dan juga di sini juga pasien mengatakan bahwa BAK-nya berwarna seperti kopi. Nah, di sini jika nanti pada pemeriksaan pasien memang benar di sini penyakitnya itu malaria, nah biasanya BAK yang seperti kopi ini atau hiperglobinuria itu juga
maaf, maaf, BAK seperti kopi itu maksudnya hemoglobinuria, ini juga merupakan salah satu ciri dari malaria berat, yaitu yang merupakan juga, apa kata lain itu, komplikasi dari malaria. Atau BAK berwarna seperti kopi ini biasa disebut black water fever, gitu. Lalu selanjutnya di sini juga dikatakan bahwa bicaranya tidak pelo dan tidak ada anggota gerak yang lemah sesisi. Nah, di sini mungkin saja progresivitas ke sistem sarafnya itu hanya terjadinya itu kejang dan penurunan kesadaran, belum mengenai ke sistem indera maupun ke ekstremitas. Lalu, dari anamnesis yang telah dilakukan, saya mengambil hipotesis malaria, DBD atau demam berdarah dengue, dan demam tifoid. Di sini saya mengambil hipotesis malaria karena tadi pertama ada riwayat berpergian ke Pulau Komodo, di mana merupakan salah satu daerah endemis dari malaria. Lalu juga pasien tadi mengatakan adanya demam yang disertai menggiling berkeringat, lesu, nyeri kepala, nyeri pada tulang sendi, terus rasa tidak nyaman pada perut, serta adanya diare ringan. Lalu di sini yang kedua saya mengambil hipotesis demam berdarah dengue itu karena alasannya itu di sini pasien mengalami demam yang cukup lama yaitu sekitar 1 minggu. Lalu juga pasien mengeluh adanya nyeri pada otot dan sendi. Dan yang ketiga saya mengambil hipotesis demam tifoid dikarenakan tadi sama demamnya sudah cukup lama, yaitu 1 minggu, dan pasien mengeluh bahwa pasien ini lesu. Lalu selanjutnya untuk menunjang diagnosis, untuk menegakkan diagnosis, saya di sini dilakukan pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang, di mana untuk hasil itu sendiri, keadaan umumnya di sini dikatakan bahwa kesadaran itu GCS 9. Nah, di sini GCS itu merupakan Glasgow Coma Scale, atau GCS itu merupakan suatu skala neurologik yang digunakan untuk menilai secara objektif derajat kesadaran dari seseorang. Nah, di sini pada pasien skor GCS itu 9, dan skor GCS 9 itu termasuk ke dalam kategori delirium. Nah, delirium itu sendiri merupakan kondisi pasiennya ini gelisah, lalu tampak gaduh, tampak gelisah, dan kacau dan disorientasi. Dan kesadaran dengan skor GCS yang 9 ini juga merupakan salah satu ciri dari malaria berat. Lalu di sini juga dikatakan pupila isokor, rangsang cahayanya normal, dan di sini ada konjungtiva palpebra anemis. Nah, ini menandakan bahwa suplai O2 atau perfusinya itu, perfusi ke jaringannya itu menurun. Nah, ini juga merupakan salah satu gejala dari anemia, di mana pada malaria juga bisa disertai oleh anemia karena adanya pemecahan dari sel darah merah yang terinfeksi, serta juga adanya penurunan dari hematopoiesis karena adanya mediator-mediator inflamasi yang muncul yang datang. Lalu juga di sini pasien terdapat sklera ikterik. Nah, sklera ikterik ini juga terjadi karena adanya tadi pemecahan dari sel darah merah yang meningkat, yang berlebih, sehingga akan terjadi peningkatan dari bilirubin dan mengakibatkan adanya sklera ikterik. Di sini tidak terdapat kaku kuduk, lalu toraksnya juga dalam batas normal. Di sini berarti menandakan bahwa dari parunya maupun dari jantungnya itu dalam batas normal. Di sini pada abdomen, hasilnya itu hepar tidak teraba, berarti tidak terdapat hepatomegali, namun di sini liannya itu Schaffner 1. Nah, di sini sudah terjadi splenomegali, walaupun juga belum terlalu besar, Schaffner ini belum 2, 3, ataupun 4, ataupun sampai 8. Nah, di sini lian Schaffner 1, liannya ini sedikit membesar. Ini juga bisa dikarenakan dari kerja dari liannya ini yang meningkat karena infeksi parasit. Namun di sini kemungkinannya lebih besar itu infeksi parasit. Nah, hal ini juga memperkuat hipotesis dari malaria, di mana biasanya pada malaria tadi kan adanya peningkatan dari pemecahan sel darah merah.
yang terjadi sebelum waktunya. Nah, terus juga kemungkinan juga adanya pelepasan mediator inflamasi yang mengakibatkan adanya pembesaran dari lien atau splenomegali. Lalu untuk pemeriksaan penunjangnya, di sini didapatkan hasil Hb-nya itu 4,6 gram per desiliter. Nah, ini sangat jauh dari nilai normal itu 12 atau 13 gram per desiliter. Nah, di sini Hb yang menurun itu bisa disebabkan juga karena tadi lagi-lagi karena adanya pemecahan dari sel darah merah yang berlebih. Dan pada pasien di sini Hb-nya itu 4,6 sudah termasuk salah satu ciri dari malaria berat yang merupakan komplikasi dari malaria. Lalu GDS-nya di sini 145 mg persen, dan di sini gula darah sewaktunya masih dalam batas normal. Gula darah stoknya masih dalam batas normal yang menandakan bahwa pada pasien belum terjadi hipoglikemik. Lalu pada hapusan darah tebal didapatkan delicate pink dan gametosit berbentuk pisang dengan kepadatan parasitnya itu 13.800 per mikroliter. Lalu pada hapusan darah tipisnya juga didapatkan hasil Plasmodium falciparumnya positif. Nah, dari kedua hasil hapusan darah tebal dan tipis ini memperkuat hipotesis dari malaria gitu kan yang diakibatkan oleh Plasmodium falciparum. Lalu pemeriksaan lain belum dilakukan karena tidak ada fasilitas. Baik, jadi setelah tadi dilakukan pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang, saya mengambil diagnosisnya itu malaria berat, ekausa Plasmodium falciparum. Nah, ini kenapa ekausa Plasmodium falciparum tadi dilihat dari hasil hapusan darah tipisnya. Terus untuk yang kenapa malaria berat, karena tadi adanya kesadaran yang menurun, terus juga tadi Hb-nya sudah sangat turun juga, seperti itu. Nah, di sini selanjutnya saya akan membahas daur hidup dari Plasmodium, di mana di sini Plasmodium itu sendiri mempunyai 3 siklus hidup, yaitu pertama ada exoerythrocyte cycle, di mana ini tuh terjadinya di luar eritrosit, yaitu di liver manusia. Terus yang kedua ada erythrocyte cycle, ini stase perkembangan di erythrosit, dan yang ketiga itu sporogonic cycle. Nah, ini terjadinya itu di dalam tubuh nyamuk, di dalam si nyamuknya. Nah, selanjutnya di sini pertama dimulai dari nyamuknya ini, ada nyamuk yang sudah terinfeksi Plasmodium, lalu menggigit manusia, sehingga mengeluarkan sporozoid. Lalu selanjutnya masuk ke human liver stage, jadi perkembangan itu di liver manusia. Terus lalu dia di sini menginfeksi sel hepatosit atau di hepatosit. Lalu di sini selanjutnya membentuk skizon. Nah, seiring perkembangan skizonnya ini nanti akan ruptur, dan hasil dari rupturnya ini nanti akan dilepaskannya itu merozoid atau membentuk hipnozoid, atau itu dalam bentuk dorman pada Plasmodium vivax dan ovale. Nah, di sini nanti setelah terjadi replikasi di hati, merozoidnya ini akan dilepaskan ke sirkulasi darah, lalu akan terfagositosis dan terfiltrasi. Nah, parasit yang lolos dari RES akan menginvasi eritrosit dan akan mengalami perbanyakan seksual pada eritrosit. Nah, ini selanjutnya masuk ke siklus eritrosit. Nanti di sini merozoidnya itu akan berkembang menjadi trofozoid imatur, ini yang rim stage. Kemudian nanti masuk ke trofozoid yang matur. Kemudian nanti akan berkembang menjadi skizon lagi, kemudian skizon ini nanti akan ruptur, dan ruptur nanti dilepaskannya lagi merozoid. Ya, nanti siklusnya berulang seperti ini lagi. Nah, di sisi lain, dari tadi trofozoid yang imatur, nanti dia akan berkembang menjadi gametosit. Nah, ini yang Plasmodium falciparum yang tadi seperti bulan sabit atau berbentuk pisang. Nanti setelah itu nyamuk akan menggigit manusia, dan
nyamuk akan menggigit manusia yang sudah mengandung gametositnya ini, gametosit dari Plasmodium. Lalu setelah itu masuklah ke siklus porogonik yang berlangsung ini di tubuh nyamuk. Nah, nanti akan terbentuk flagel mikrogamet ini dari mikrogametosit. Nanti mikrogameta masuk ke dalam makrogamet akan membentuk ookinet, dan ookinet ini nanti akan berkembang menjadi ookista yang akan masuk ke dalam hemolimf untuk migrasi dan invasi ke dalam kelenjar saliva. Nanti ookista yang berisi sporozoid ini akan ruptur, akan pecah, dan kembali ke dalam siklus endotomium. Jadi masuk lagi ke siklus si nyamuk ini menginfeksi manusia. Lalu selanjutnya untuk malaria itu sendiri merupakan penyakit yang menyerang sel darah merah yang disebabkan oleh parasit Plasmodium yang ditularkan kepada manusia melalui gigitan nyamuk Anopheles betina yang terinfeksi. Nah, di sini juga dikenal 5 macam spesies yang menjadi penyebab dari malaria itu sendiri. Ada Plasmodium falciparum, Plasmodium vivax, Plasmodium ovale, Plasmodium malaria dan Plasmodium knowlesi. Namun di sini yang knowlesi ini masih jarang ditemukan di Indonesia. Nah, di sini untuk epidemiologi sendiri, di sini yang tertinggi itu ya Papua dengan 87.000 kasus. Lalu kedua Nusa Tenggara. Nah, ini tadi pasien kan habis berpergian ya ke Pulau Komodo yang terletak di Nusa Tenggara Timur. Di sini juga masih peringkat 2. Ini untuk Sumatera, dan paling rendah itu di Pulau Jawa. Nah, di sini untuk tadi yang trias malaria, ada periode dingin, periode panas, dan periode berkeringat. Jadi dari periode dingin, pasien mulai menggigil, terus menyelimuti dirinya sendiri, merasa tubuhnya bergetar, terus giginya juga saling berkantuk, dan juga nanti setelah itu diikuti dengan meningkatnya temperatur. Masuk ke periode panas, di mana sini pasien mukanya menjadi agak merahan, lebih cepat, terus tapi suhu badannya juga tetap tinggi dalam beberapa jam. Dan di sini diikuti dengan keadaan berkeringat. Jadi kemudian tubuh ini berusaha untuk mengurangi suhu tubuh dengan menguapkan panas tubuh. Masuk ke periode berkeringat, di mana di sini pasien menjadi berkeringat banyak dan temperatur tubuhnya itu akan turun. Jadi suhu tubuhnya akan kembali normal. Nah, gejala yang lain dari trias malaria itu ada gejala seperti tadi nyeri kepala, bisa mual juga, muntah, diare, terus adanya nyeri di sendi dan otot, dan pasien juga akan merasa lesu. Lalu di sini untuk diagnosisnya, jadi biasa dilakukan anamnesis, pemeriksaan fisik, dan pemeriksaan penunjang. Di mana untuk anamnesis biasanya pasien mengeluhkan tadi demam, menggigil, berkeringat. Jadi bisa juga disertai adanya sakit kepala, mual, muntah, diare, dan nyeri otot ataupun pegal-pegal. Terus adanya juga riwayat sakit malaria dan riwayat minum obat malaria. Terus riwayat berkunjung ke daerah endemis dan riwayat tinggal di daerah endemis malaria. Lalu pemeriksaan fisika di sini suhu tubuh aksiler itu lebih dari sama dengan 37,5 derajat Celcius, dan juga konjungtiva atau telapak tangannya pucat ini sesuai dengan tadi hasil pemeriksaan fisik pasien, skala Richterich juga sama. Ada pembesaran limpa. Nah, ini juga adanya pembesaran limpa juga tadi sesuai dengan hasil pemeriksaan fisik pasien, dan adanya pembesaran hati. Lalu untuk pemeriksaan penunjangnya itu di sini pemeriksaan sediaan darah tadi tebal dan tipis. Di sini untuk memastikan ada tidaknya parasit malaria. Nanti dilihat apakah hasilnya positif ataupun negatif, lalu spesies dan stadium dari Plasmodium, dan kepadatan parasit. Dan juga bisa dilakukan rapid diagnostic test. Nah, mekanisme dari tes ini itu nanti berdasarkan deteksi antigen parasit malaria dengan menggunakan metode immunochromatografi. Nah, di sini ada juga malaria berat gitu. Jadi ditemukannya Plasmodium falciparum stadium aseksual dengan minimal
satu dari manifestasi klinis atau didapatkan temuan hasil lab-nya seperti ini. Jadi adanya perubahan kesadaran, tadi GCS kurang dari 11. Nah, ini tadi kan pasien GCS itu kurang dari 9. GCS itu 9. Lalu adanya kelemahan otot, lalu kejang berulang lebih dari 2 episode dalam 24 jam, adanya distress pernafasan, gagal sirkulasi ataupun shock, lalu adanya jaundice seperti bilirubin itu lebih dari 3 miligram atau dan kepadatan parasitnya itu lebih dari 100.000. Adanya hemoglobinuria, ini tadi juga pada pasien ada, itu pasien mengeluhkan adanya BAK seperti kopi, berwarna seperti kopi, perdarahan spontan abnormal, dan adanya edema paru. Lalu juga di sini untuk gambaran laboratorium itu adanya hipoglikemi, gula darahnya itu kurang dari 40 mg. Pada pasien tadi gula darah sewaktunya masih normal, asidosis metabolik, lalu adanya anemia berat. Tadi pasien juga HB-nya itu sudah 4,6 gram per desiliter. Adanya hiperparasitemia, adanya hiperlaktemia, hemoglobinuria lagi, dan adanya gangguan fungsi ginjal. Nah, di sini untuk patofisiologinya, jadi adanya tadi pasien riwayat pergi ke Pulau Komodo yang merupakan salah satu daerah endemis dari malaria, kemungkinan pasien di sana tergigit oleh nyamuk Anopheles yang betina. Nah, terjadilah invasi sporozoid melalui saliva proboscis Plasmodium falciparum. Lalu setelah tadi sporozoidnya masuk ke sirkulasi darah dan kembali lagi ke siklus ini tadi setelah terinfektor nyamuk yang menggigit manusia, lalu masuk ke human liver stage, lalu membentuk skizon, dan nanti skizonnya ruptur, yang melepaskan merozoid, gitu kan, nanti merozoidnya masuk ke siklus sirkulasi pembuluh darah, gitu kan, dan akan terbentuk primatur trofozoid yang nantinya akan akan berkembang menjadi trofozoid yang matur, lalu berkembang lagi membentuk lagi menjadi skizon, ruptur lagi skizonnya akan terlepas lagi merozoidnya. Nah, nanti jadi di sini setelah masuk sirkulasi darah dan akhirnya terjadilah invasi ke eritrosit dan terjadilah ruptur eritrosit. Nah, di sini karena adanya ruptur eritrosit terjadilah zat-zat pirogen itu masuk atau GPI. Nah, karena ada zat-zat pirogen nanti dia akan merangsang makrofag, sehingga makrofag ini dia akan terjadi pelepasan dari mediator inflamasi seperti interleukin 6, interleukin 10, dan TNF-alpha. Lalu setelah itu mediator inflamasinya akan dikirimkan ke hipotalamus. Nah, di hipotalamus terjadilah peningkatan setoin dan terjadilah demam. Nah, demam ini juga dari salah satu jurnal saya baca bisa mengakibatkan kejang yang nantinya akan terjadi penurunan kesadaran. Nah, demamnya ini juga nantinya akan terjadi inisiasi heat loss sehingga terjadilah vasodilatasi dan berkeringat pada pasien. Lalu karena terjadinya ruptur eritrosit ini juga akan berpengaruh ke sirkulasi kapiler glomerulus, di mana akan melebihi dari transport maksimumnya gitu. Nah, sehingga terjadilah pengeluaran hemoglobin di dalam urin atau hemoglobinuria. Di sini pasien mengeluhkan adanya BAK berwarna seperti kopi. Terus karena tadi ruptur eritrosit juga mengakibatkan penurunan dari hemoglobin dan hematokrit hingga terjadilah penurunan suplai dari O2 ke jaringan. Sehingga di sini terdapat keluhan lesu, nyeri kepala, dan konjungtivanya anemis. Dan di sini juga karena adanya ruptur eritrosit terjadilah peningkatan bilirubin, di mana akan terjadi penurunan dari kerja hepatosit. Di sini pertama dari karena adanya penurunan kerja hepatosit terjadilah peningkatan kerja dari lien ataupun spleen, dan di mana terjadi fagositosis yang meningkat dari RBC yang rusak dan parasit sehingga terjadilah splenomegali. Jadi si RBC rusak sama parasit yang keluar fagositosis itu menumpuk di splenomegali sehingga spleen ini membesar. Terus juga karena tadi penurunan kerja hepatosit itu mengakibatkan adanya penurunan metabolisme bilirubin sehingga terjadilah skleroterik, dan tadi karena adanya penurunan suplai O2 dan penurunan kerja hepatosit itu akan bisa menyebabkan adanya terjadinya glikolisis anaerob sehingga terjadinya peningkatan asam laktat dan muncullah gejala nyeri otot dan sendi.
Nah, untuk penata laksanaannya, jadi di sini karena tadi pasien malaria berat, jadi untuk kalau misalnya, di puskesmas atau klinik yang memang fasilitasnya minim atau non perawatan, jadi di sini jika pasien di sini dalam arti kata nggak bisa dirawat inap, pasien malaria berat ini harus langsung dirujuk ke fasilitas yang lebih lengkap. Namun sebelum dirujuk, diberikan artesunat intramuskuler dengan dosisnya itu 2,4 miligram per kilogram berat badan. Nah, tapi kalau misalnya pasien dengan malaria berat dan dilarikan sudah ke puskesmas atau klinik dengan eh, fasilitas rawat inap yang memadai ataupun bahkan ke rumah sakit itu bisa diberikan artesunat intravena. Ini yang pilihan utamanya. Namun kalau misalnya memang nggak tersedia bisa diberikan sinadrip. Baik, mungkin sekian dan ini referensi yang saya gunakan. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Jika ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.